semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sulfani Panuposian NIM 721114109093 dari AKTK 19. Di video kali ini materi yang akan saya sampaikan itu mengenai keamanan informasi. Arti dari keamanan informasi ini sendiri adalah perlindungan baik komputer maupun non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Tujuannya diantaranya ada kerahasiaan, ini melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Kemudian ada ketersediaan, ini menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang terakhir ada integritas. Ini semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikannya. Kemudian manajemen keamanan informasi ini merupakan aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Sedangkan manajemen keberlangsungan bisnis ini aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana. Ada dua direktur. Yang pertama ada Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan. Ini bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan. Sedangkan Direktur Asuransi Informasi Perusahaan ini merupakan pihak yang akan melapor kepada CEO dan mengelola unit penjagaan informasi. Tahapan manajemen keamanan informasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Kemudian menentukan kebijakan keamanan informasi, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Dan yang selanjutnya ada ancaman keamanan dari informasi itu sendiri. Ancaman ini merupakan orang, organisasi, mekanisme atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Jenis-jenis ancaman ada malware, ada virus, kemudian ada worm, ada Trojan horse atau kuda Troya, ada adware, dan ada spyware. Kemudian risiko dari keamanan informasi itu sendiri merupakan potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Di sini ada penggunaan yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Langkah pendefinisian risiko yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Kemudian menyadari apa sih risikonya dan menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Kemudian menganalisis kelemahan perusahaan. Ada beberapa dampak yang akan diklasifikasikan, yaitu dampak yang parah ini membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan untuk berfungsi. Ada dampak signifikan, ini menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan akan tetap selamat. Sedangkan dampak minor ini menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Di samping dampak ini juga ada kelemahan yang akan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kelemahan tingkat tinggi. Ini terdapat kelemahan substansial yang menyebabkan pengendalian harus diimplementasikan. Yang kedua, kelemahan tingkat menengah. Terdapat beberapa kelemahan, ini membuat pengendalian sebaiknya diimplementasikan. Sedangkan kelemahan tingkat rendah, ini sistem terkonstruksi secara baik dan benar sehingga pengendalian yang ada harus tetap dijaga.
Yang selanjutnya adalah laporan analisis risiko. Ini isinya tentang deskripsi risiko, ada sumber risiko, kemudian tingginya tingkat dari risiko tersebut, pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut, pemilik dari risiko, kemudian tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, ada jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, dan yang terakhir adalah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi risiko tersebut. Ini dicantumkan ketika perusahaan telah mengatasi risiko tersebut. Yang selanjutnya ada kebijakan keamanan informasi. Ini merupakan suatu kebijakan keamanan yang harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Nah, di sini perusahaan menerapkan kebijakan keamanan dengan mengikuti pendekatan 5 fase implementasi kebijakan keamanan, yaitu fase pertama ini adalah inisiasi proyek, fase kedua penyusunan kebijakan, kemudian fase ketiga konsultasi dan persetujuan, dan yang selanjutnya fase keempat kesadaran dan edukasi, dan yang terakhir adalah fase kelima yaitu penyebarluasan kebijakan. Yang selanjutnya adalah pengendalian atau kontrol, merupakan mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Ada pengendalian teknis, ini merupakan pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Kemudian selain pengendalian teknis, ini ada pengendalian akses, yaitu dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi. Tahapannya ada identifikasi pengguna. Ini para pengguna pertama-tama mengidentifikasi diri mereka dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui, misalnya kata sandi. Sedangkan autentikasi pengguna ini setelah identifikasi awal dilakukan, maka para pengguna memverifikasi akses dengan cara memberikan sesuatu yang mereka miliki seperti smart card atau tanda tertentu atau chip identifikasi. Sedangkan tahap yang terakhir adalah otorisasi pengguna. Ini setelah pemeriksaan identifikasi dan autentikasi dilalui, maka seseorang kemudian dapat mendapatkan otorisasi untuk memasuki tingkat atau derajat pengguna. Kemudian yang selanjutnya ada sistem deteksi gangguan. Ini merupakan sistem di mana setelah pemeriksaan identifikasi dan autentikasi dilalui, seseorang kemudian dapat mendapatkan otorisasi untuk memasuki tingkat atau derajat penggunaan tertentu. Sedangkan firewall ini pendekatan membangun dinding pelindung yang berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dan internet. Jenis firewall ini ada firewall penyaring paket, kemudian firewall tingkat sirkuit, firewall tingkat aplikasi. Kemudian ada pengendalian kriptografis. Ini merupakan data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematika. Perusahaan dapat melakukan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dengan cara menempatkan komputer di tempat terpencil yang jauh dari pusat kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam. Pengendalian formal ini mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Sedangkan pengendalian informal ini mencakup proses pelatihan dan edukasi serta pembangunan manajemen. Kemudian materi yang selanjutnya, beberapa organisasi pemerintah dan internasional ini telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini akan membentuk tolak ukur yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah BS 7799 milik Inggris, kemudian BSI IT Baseline Protection Manual, kemudian ada COBIT, ada Generally Accepted System Security Principle, dan ada ISF Standard of Good Practice.
Kemudian perusahaan ini harus merencanakan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Di sini ada manajemen keberlangsungan bisnis yang merupakan aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Kemudian ada rencana kontingensi, yaitu merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Di sini ada rencana darurat atau emergency plan, menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Ini mencakup sistem alarm, prosedur evakuasi, dan sistem pemadaman api. Sedangkan rencana cadangan di sini perusahaan harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasa hancur dan rusak sehingga tidak dapat digunakan. Cadangan ini dapat diperoleh melalui kombinasi rekomendasi, keberagaman, dan mobilitas. Rencana yang selanjutnya ini ada rencana catatan penting yang menentukan bagaimana catatan penting tersebut harus dilindungi. Catatan penting ini sendiri merupakan dokumen kertas, mikroform, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Sekian materi dari saya tentang keamanan informasi, semoga bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.